Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah pada kesempatan hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi kekuatan, menjadi semangat di dalam kita melangkah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih kepada Bapa atas kesehatan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami semua. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami memahami apa rancangan rencana Tuhan atas hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami berjudul di tengah musim kemarau. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita berkunjung ke suatu desa, di sana kita menjadi heran sekalian, karena di dalam desa itu semua mengalami suatu kekeringan. Sawah ladang mengalami kuning, kecoklat-coklatan. Tidak ada pohon yang daunnya hijau. Cuma ada beberapa pohon yang bertahan di dalam musim kemarau. Karena pada waktu kita pergi ke suatu desa itu memang dalam musim kemarau, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu itu kita tertuju ke dalam suatu tempat di mana ada suatu di pojok desa itu ada daunnya, kelihatan daunnya rindang, daunnya berwarna hijau. Setelah kita sampai ke tempat itu, betapa herannya kita, saudara sekalian, kenapa pohon-pohon di sekitar situ warnanya hijau, tidak seperti yang ada di sekitarnya, saudara sekalian. Ternyata, saudara sekalian, pohon-pohon yang hijau itu berada atau tumbuh di atas aliran air yang mengalir. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Allah kali ini, orang-orang yang berada di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan di sini seperti ayat firman Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar di dalam lewat media sosial, lewat TV, lewat dalam ibadah-ibadah kita. Firman Tuhan yang kita dengar di dalam persekutuan kita, di dalam komsel. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua menjadi makanan rohani kita, yang memberi kepada kita suatu pertumbuhan rohani yang semakin kuat, memberi pertumbuhan kita semakin terasa. Meskipun ada di dalam pusaran krisis, meskipun ada di dalam pusaran kemarau, saudara kasih Tuhan, kita dapat atau bisa beda dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saat-saat ini mengalami seperti di desa, mengalami musim-musim kemarau, seperti yang sudah tidak ada harapan lagi, saudara kasih dalam Tuhan, seperti kita berada yang kita ceritakan di dalam desa tadi, yang menghadapi musim kekeringan, saudara sekalian kasih Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengajarkan saya, kalau hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, maka hidup kita akan mendapatkan suatu kesegaran yang daripada Tuhan. Sudah tidak ada harapan lagi. Karena apa? Karena musim kemarau ada di sekitar kita. Seperti di desa yang saya ceritakan tadi, di sekitarnya kering kerontang, saudara. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada yang bisa diharapkan. Sawah ladang menguning, Tuhan. Tidak ada air yang mengalir di situ. Seperti janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 yang akan mengalami kematian, saudara sekalian. Tidak ada hujan, tidak ada air, mengalami musim-musim kemarau yang panjang yang dapat membuat kita binasa.
Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini memberikan suatu solusi, memberikan suatu janji, memberikan suatu pencerahan bagi kita selama kita berpegang, supaya selama kita berada di aliran-aliran Roh Kudus, di dalam aliran-aliran firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan mengalami suatu kemarau. Bila kita mengalami suatu kemarau, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang jemaat yang kita muliakan, musim kemarau apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin saat-saat ini kita mengalami musim-musim kemarau. Musim-musim kemarau yang bagaimana, saudara sekali kasih Tuhan? Mungkin masa-masa sukar di mana kita merasa sendirian, banyak yang meninggalkan kita tidak pedulikan. Di masa-masa seperti itu, kita menganggap sebagai masa-masa kemarau. Kemana? Karena kita merasa hidup sendirian, tidak ada orang yang peduli dengan kita ditinggalkan sendirian. Masa-masa atau musim-musim kemarau yang bagaimana, saudara kasih dalam Tuhan? Mungkin masa-masa di mana masalah demi masalah sering atau saling beriringan, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Masalah demi masalah selalu saling berganti, tidak ada habis-habisnya, sehingga kita merasa kehilangan sukacita, hilangnya kegembiraan dalam kehidupan kita, karena musim kemarau yang kita alami itu begitu mencekam. Musim kemarau apalagi yang mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin masa-masa di mana kita mengalami kelelahan, di mana masa-masa kita mengalami kejenuhan di dalam menjalani kehidupan ini, saudara kasihan. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh kita. Di mana-mana kita tidak bisa berbuat apa. Kegagalan, kebuntuan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita lelah, kita tidak ada semangat. Mungkin kita katakan sulit dan sulit. Ini mungkin musim-musim kemarau yang saat ini kita alami, saudara kekasih di dalam Tuhan. Atau mungkin musim kemarau, masa-masa saat kita kehilangan harapan, masa-masa saat kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua yang ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak mungkin, saudara, kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin kita alami, yang mungkin saudara alami, yang mungkin saya alami, karena kita kehilangan daripada harapan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, seperti janda Sarfat tadi, saudara, mereka kehilangan harapan. Janda Sarfat mengatakan, saya akan mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar untuk memasak, setelah itu saya akan mati. Saudara, musim-musim sukar seperti ini mungkin juga pernah kita alami. Kita mengalami musim-musim kesulitan, sendirian, tidak ada jalan keluar. Kita ditinggalkan, kita menjadi lelah, kita tidak ada semangat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencintai kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita umat-umat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, apapun keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara terkasih, mungkin dalam masa-masa tersebut kita merasa lemah, iman kita merasa goyah di dalam masa-masa sulit itu. Tetapi saudara kasih di dalam Tuhan, ingatlah, masih ada yang Tuhan yang sanggup memberi kelegaan kepada kita. Ingatlah, masih ada Tuhan yang peduli akan kita. Ingatlah, masih ada Tuhan yang menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama akar-akar iman kita masih menempel, masih dalam ada aliran sungai itu di dalam firman Tuhan. Selama akar-akar iman kita menempel dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji kita tidak mengalami suatu kekeringan. Kemarau yang kita alami akan berubah menjadi kemarau, menjadi hujan berkat yang menghasilkan buahnya, tidak layu daunnya, dan yang paling menarik itu dibuatnya kita berhasil. Itulah janji daripada Tuhan. Tuhan membuat kita musim-musim kemarau saat ini, kita akan berhasil, kita akan menerima buah-buahnya selama akar-akar iman kita masih melekat pada Tuhan, masih nyampe
iman kita kepada air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan lelah, jangan kita patah semangat untuk kita melangkah di hari-hari ini. Apapun keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, percayalah saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Allah katakan bahwa tidak ada, walaupun seorang ibu melupakan bayinya, tetapi Tuhan tidak akan melupakan saya dan saudara. Itulah janji daripada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tetapi Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memuliakan kita. Pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan patah semangat. Di hari-hari sulit ini, kita tetapkan hati kita untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyemangat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah, supaya kami tidak lemah, supaya kami tidak goyah di dalam kami menghadapi musim-musim kemarau yang kita alami saat hari ini. Itu bukan membuat kami menjadi lemah, patah semangat, tetapi membuat kami semakin hari semakin tekun, semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami melangkah hari ini, kami mohon berkat daripada Tuhan, mohon penyertaan serta tuntunan daripada Tuhan. Jadikanlah apa yang kami perbuat sepanjang hari ini menjadi keberuntungan dan keberhasilan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.